Hari ini kita akan mencoba untuk bagaimana menggunakan alat spektrofotometri yang berbahan saintifik sebagai alat untuk mengukur kandungan atau kadar suatu sampel yang akan dianalisis. Prinsip kerjanya di sini bahwa spektrofotometri ini bekerja pada larutan yang berwarna. Jadi ketika sampel yang akan dianalisisnya harus berwarna, karena ketika tidak berwarna maka tidak akan terserap cahaya oleh si alat elektron UV vis tersebut. Sebelum kita menggunakan, terlebih dahulu kita kenali dulu alat-alat dari alat spektrofotometri UV vis tersebut. Sebagai tampilannya, alatnya atau instrumennya seperti ini. Di sini ada monitor yang sudah digital, jadi sudah berbasis touchscreen di sini Android. Jadi kita untuk memudahkan cara kerja kita dalam mengolah data yang sudah masuk. Ini bisa dibuka seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ada alat untuk menyimpan sampelnya, yang di dalamnya ada sekitar 8 sampel yang bisa dianalisis. Larutan sampelnya kita menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan cuvette, bentuknya seperti ini. Cuvetnya, jadi ukurannya lebih kepada mikroliter di sini karena sangat kecil jumlah sampel yang akan dianalisisnya. Ini fungsinya untuk mengefektifkan penggunaan sampel yang akan kita uji. Jadi tidak perlu menggunakan sampel yang lebih banyak. Kita hanya perlu menggunakan sampel yang dalam jumlah yang relatif kecil. Kemudian nanti isi cuvette tersebut kita masukkan ke dalam wadah atau tempat untuk menguji sampel tersebut di dalam wadahnya ini. Cara memasukkannya nanti ya kita harus melihat dulu mana yang bagian yang transparan seperti ini, kemudian bagian yang tidak terang atau agak kabur di sini ya permukaan kacanya. Nah, yang harus kita tempatkan pada wadah tempat cuvette-nya itu adalah harus berdasarkan tanda panah seperti ini. Ini ada tanda panahnya. Dan bagian permukaan yang terangnya kita masukkan searah dengan tanda panah tersebut. Kita tinggal tekan saja dan kita masukkan. Kemudian kita tutup dan kita analisis nanti. Ya. Sebelum kita melihat secara langsung penggunaannya, kita harus mengetahui dulu awal dari penggunaan alat spektrofotometri UV vis ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyalakan alat spektro UV vis ini ya. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah menyambungkan sumber listrik dengan sambungan listriknya. Kita masukkan ke dalam sumber listriknya seperti ini ya. Kemudian kita sambungkan ke dalam soket yang sesuai. Nah, setelah tersambung semuanya baru kita turn on kan atau nyalakan. Ada di bagian belakang dari alat spektro UV vis tersebut. Kita nyalakan on dan dengan menekan tombol angka 1 di sini. Kemudian kita biarkan beberapa saat sampai nanti di layar ini muncul ada tampilan menunya. Kelebihan dari alat spektrofotometri UV vis ini dibandingkan dengan alat spektrofotometri yang sebelumnya, generasi sebelumnya, ini tidak perlu kita menunggu kalibrasi selama 30 menit. Jadi kita bisa langsung menggunakannya pada saat sudah ready dari si alat tersebut. Nah, setelah muncul tampilan di layar tabnya di sini akan muncul beberapa fitur-fitur atau menu-menu yang dapat kita manfaatkan untuk menggunakan alat instrumen spektrofotometri UV vis ini. Ya, di sini ada 2 layar. Yang pertama di layar pertama atau di layar pertama, di sini ada menu tentang C mode. Dari konsentrasi menunjukkan concentration of mode. Jadi nanti fungsinya untuk menentukan konsentrasi dari suatu sampel yang akan kita uji. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini untuk langsung menghitung berapa konsentrasinya atau kadarnya atau kandungan dari zat yang akan kita analisa. Kemudian
ada tabel fix di sini. Ini fungsinya, atau menu fix di sini fungsinya untuk mengkalibrasi penggunaan dari alat spektrofotometer UV-Vis ini. Tapi ini jarang sekali digunakan karena alat ini sudah otomatis terkalibrasi sendiri. Kemudian kinetik di sini itu untuk mengukur berapa laju reaksi yang terjadi pada saat pengukuran nilai konsentrasinya dari suatu sampel. Kemudian di sini ada scan. Nah, scan ini untuk mencari panjang gelombang maksimal atau lambda max dari suatu sampel yang akan kita uji nanti. Karena setiap sampel punya lambda maksimal atau panjang gelombang tertentu. Jadi kita bisa mencari secara langsung tanpa melihat sumber teori dari sampel yang akan kita uji. Jadi kita bisa langsung menggunakan alat ini. Kemudian ini pengaturan untuk display, kita bisa mengatur di live display. Kemudian kuantitatif di sini adalah untuk menentukan kurva kalibrasi dari larutan sampel yang akan kita uji. Kita bisa membuat grafik di sini, kurva kalibrasinya di sini. Kemudian kalau ini diagnostik ini untuk mendiagnosa beberapa sistem yang error atau yang trouble ketika melakukan uji analisis sampel di sini. Kita bisa melihatnya di menu diagnostik ini. Kemudian ini performance verification report, ini lebih kepada verifikasi untuk alat spektro pabrikannya untuk SpectroVis ini. Data viewer ini untuk agar kita bisa melihat hasil uji sebelumnya. Datanya sudah tersimpan langsung di alat ini. Jadi alat ini bisa menyimpan data yang praktikum sebelumnya atau data penelitian yang sudah kita olah pada menggunakan alat ini, menggunakan data viewer. Nah, itu adalah tampilan di display yang pertama. Sedangkan yang display yang kedua di sini ada OD600, ini untuk menunjukkan jenis warna larutan yang akan kita ukur nanti. Kemudian multi wavelength ini menunjukkan kita bisa menentukan absorbansi dari setiap uji sampel di berbagai panjang gelombang. Jadi kita bisa langsung mengujinya tanpa harus satu-satu. Ini kelebihan dari alat spektro UV-Vis jenis yang baru ini. Nah, kita sekarang akan mencoba menu yang sering digunakan untuk kebutuhan uji sampel, terutama pada kegiatan praktikum atau penelitian. Biasanya yang sering kita gunakan adalah yang fitur atau menu scan, ya. Kemudian kita bisa menggunakan kurva kalibrasi ini dan juga yang multi wavelength ini. Nah, kita akan coba di sini untuk bisa melihat bagaimana fungsi dari scan ini untuk menentukan panjang gelombang dari suatu larutan yang akan kita cari. Pertama kita tekan dulu. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan tab ini, kita bisa mengangkatnya seperti ini, jadi kita lebih memudahkan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan kemudian kita untuk menambah uji pertama kita tinggal menekan yang warna biru ini. Nah, di sini kita bisa menginput nama uji pertama. Misalkan kita memberikan namanya uji sampel ke-1. Nah, di situ nampak ada aksis, ada range, ada interval dan speed. Nah, biasanya kita gunakan cukup merubah range-nya saja. Range-nya di sini menunjukkan panjang gelombangnya, panjang gelombang untuk kita bisa menentukan panjang gelombang maksimal yang dimiliki pada sampel yang akan kita uji tersebut. Sedangkan ABS ini menunjukkan absorbansi atau serapan cahaya yang diserap pada panjang gelombang tertentu nanti. Jadi nanti hasilnya akan ada nilai absorbansinya dan juga panjang gelombangnya pada berapa yang akan kita hasilkan nanti. Nah, misalkan alat ini panjang gelombangnya dari 325, range-nya sampai 1100 nanometer. Jadi cukup jangkauannya cukup luas ya, cukup tinggi. Jadi kita bisa menggunakan berbagai variasi di situ untuk panjang gelombangnya, lebih efektif. Misalkan kita pengen menentukan panjang gelombang mulai dari 400 nanometer, kemudian kita tekan enter, kemudian akhirnya panjang gelombang akhirnya kita tentukan misalkan 700
nanometer karena biasanya penggunaannya sampai 700 nanometer. Setelah itu baru kita masukkan sampelnya. Tapi yang paling pertama yang harus kita perhatikan di sini dalam penggunaan alat spektro adalah kita harus menggunakan dulu larutan blanko yang dimasukkan larutan Aquades ke dalam kuvet ini, gitu ya, untuk menentukan absorbasi dari blankonya. Kita masukkan seperti yang tadi ke dalam wadah kuvetnya dengan arah seperti itu, yang bagian terangnya sesuai dengan tanda panahnya. Kemudian kita tutup, baru kita tekan continue. Dia akan membaca ya untuk blankonya yang berisi larutan Aquades sampai di sininya nanti akan menghasilkan hasilnya. Tapi karena di sini kita tidak ada larutan Aquades yang kita masukkan, berarti dia tidak bisa menghitungnya. Tetapi biasanya kalau blanko nanti absorbansinya akan bernilai, di sininya belum ada nilai panjang gelombangnya karena harus 0 untuk absorbansinya, untuk blankonya. Nah, setelah itu kita keluarkan lagi, baru kita masukkan sampelnya dengan menggunakan kuvet yang lain. Jadi kuvetnya harus berbeda. Kuvetnya harus berbeda. Jadi antara kuvet untuk larutan blanko dan kuvet untuk larutan sampel itu harus dibedakan, ya. Nah, setelah kita membedakannya, kita masukkan larutan sampelnya ke dalam kuvet yang kedua. Seperti biasa kita masukkan ke wadah tempat kuvetnya dengan arah sesuai dengan tanda panahnya yang bagian terangnya. Kemudian kita tutup, baru tekan blank di situ. Sampai dia berakhir ada tulisan nanti, nah complete, berarti sudah selesai ya blankonya. Kemudian baru kita tekan measure. Karena belum ada larutan sampel yang tadi kita masukkan di dalam kuvet, jadi datanya di sini acak, gitu ya. Sampai ada tulisan complete. Setelah itu baru kita tekan yang sampel 1 ini yang sudah kita kasih nama tadi, yang tanda titik 3 kita tekan. Nah, kita cari di sini peak ya, untuk melihat puncak panjang gelombangnya. Kita cari mana yang paling tingginya, atau kita bisa mensortir atau mengkerucutkan panjang gelombang yang sudah dibaca oleh alat ini dengan menekan smooth. Ya, tekan smooth, nanti akan terpotong, tinggal beberapa lambda maksimal saja yang ada di situ. Nah, kita cari panjang gelombang yang paling tingginya di sini. Kalau kita lihat 621,4300 nanometer. Berarti ini yang kita akan ambil sebagai panjang gelombang maksimum untuk nanti pengukuran konsentrasinya sampel tersebut. Gitu ya. Setelah itu kita bisa ngeprint atau kita bisa print hasil datanya ini dengan menekan tombol print di sini. Nanti akan keluar di tempat ini, ya. Ini akan keluar hasil print outnya sebagai hasil data dari pengukuran lambda maksimumnya. Sebagai contoh, misalkan bisa kita tuliskan, bisa kita tekan ini, nanti akan keluar seperti ini. Nah, jadi lengkap sekali di sini. Sudah ada kurva panjang gelombangnya, kemudian ada tabel panjang gelombang yang terbaca dengan alat tersebut, dengan alat spektrografis ini. Seperti itu ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal tekan yang tanda panah back ini untuk kembali ke menu sebelumnya. Kita tinggal close lagi, kemudian end eksperimen karena kita sudah selesai untuk pengukuran panjang gelombang maksimalnya. Kalau kita kepengen kembali ke menu asal, kita tinggal tekan yang sudut pojok kiri atas ini, karena akan kembali ke menu semula.